Ilmuwan barat melewatkan kode Big Bang paling jelas. Itu ada di Al-Quran. Sejak Hubble, kita tahu alam semesta mengembang. Tapi, tanpa konteks wahyu, mereka hanya melihat pecahan. Mereka tidak memahami mekanismenya yang abadi. Kita akan membuka visualisasi 3D dari ayat kunci itu dan menemukan formula penciptaan yang tersembunyi selama 14 abad. Semuanya berawal dari pertanyaan mendasar. Mengapa alam semesta tidak statis? Mari kita selami penemuan Edwin Hubble tahun 1929. Setelah Edwin Hubble menetapkan bahwa alam semesta kita adalah entitas yang dinamis dan terus menjauh, komunitas ilmiah harus menanggung konsekuensi logisnya, bahwa segala sesuatu yang mengembang pasti berasal dari sebuah titik awal. Inilah kelahiran model Big Bang. Model ini, yang didukung oleh penemuan radiasi latar kosmik, adalah pencapaian tertinggi dari metode empiris, sebuah mahakarya yang menjelaskan pembentukan unsur dan struktur kosmik. Namun, keagungan model ini datang bersamaan dengan pengakuan akan keterbatasan yang mendasar. Seluruh fisika yang kita pahami, semua persamaan yang kita banggakan, runtuh total pada singularitas awal, titik nol waktu dan ruang. Seluruh fisika yang kita pahami, semua persamaan yang kita banggakan, runtuh total pada singularitas awal, titik nol waktu dan ruang. Sains bisa memodelkan apa yang terjadi setelah ledakan itu, tetapi mereka terdiam ketika ditanya apa yang memicu ledakan itu, atau apa yang mempertahankan ekspansi abadi tersebut. Di mata sains, alam semesta hanyalah sebuah jam yang perlahan-lahan kehabisan energi. Disinilah paradoks kosmik itu muncul. Kemenangan pengetahuan manusia berakhir tepat di ambang pintu pencipta. Kita memiliki gambar yang luar biasa, tetapi kita kehilangan manual instruksinya. Menurut Anda, apa elemen paling fundamental yang dilewatkan oleh teleskop dan persamaan matematika sehingga membuat gambaran kita tentang kosmos menjadi tidak lengkap? Jawaban atas keterbatasan empiris ini tersembunyi dalam sebuah mekanisme abadi yang dijelaskan secara eksplisit oleh wahyu. Mekanisme yang mengubah Big Bang dari peristiwa masa lalu menjadi proses yang terus-menerus. Kita akan membuka ayat yang secara harfiah adalah cetak biru penciptaan yang tersembunyi. Kita bicara tentang tahun 1929, ketika Edwin Hubble pertama kali mengamati pergeseran merah galaksi, membuktikan bahwa alam semesta kita sedang mengembang. Ini adalah pilar utama kosmologi modern, sebuah penemuan yang mengubah pandangan dunia. Namun, fakta ini adalah penemuan ulang. Jauh sebelum teleskop Hubble diarahkan ke langit, 13 abad sebelum fisika modern lahir, sebuah teks kuno telah mendeklarasikan fakta ini dengan presisi matematis yang dingin. Inilah cetak biru yang tersembunyi, yang mengubah Big Bang dari ledakan pasif menjadi proses yang aktif dan terus berlangsung. Dengarkan baik-baik firman dari surah Az-Zariyat ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan tangan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dengarkan baik-baik firman dari surah Az-Zariyat ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan tangan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata kunci di sini adalah la musiun, bukan sekedar luas, tetapi bentuk partisipial aktif yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung, terus-menerus meluaskannya. Ini adalah deskripsi operasional yang sempurna untuk ekspansi kosmik yang dipercepat. Bukti kedua menjelaskan asal-usul materi itu sendiri. Sebelum ekspansi, harus ada permulaan. Surah Al-Anbiya ayat 30 berbicara tentang kesatuan primordial. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Konsep ratkan, menyatu, terkunci dalam singularitas, dan fatakna, memisahkan, membelah, adalah deskripsi yang sangat akurat tentang titik awal Big Bang. Konsep ratkan, menyatu, terkunci dalam singularitas, dan fatakna, memisahkan, membelah, adalah deskripsi yang sangat akurat tentang titik awal Big Bang. Inilah paradoks yang menusuk. Bagaimana mungkin para sarjana yang menghabiskan triliunan dolar untuk membangun teleskop yang menangkap cahaya tertua
justru gagal melihat kode instruksi yang tertulis jelas di depan mata mereka. Mereka mencari kode di ujung semesta, padahal kode itu sudah menunggu di rak buku mereka selama 1300 tahun. Mereka mencari sebuah peristiwa di masa lalu, padahal wahyu ini mendeskripsikan sebuah mekanisme yang abadi. Mekanisme apa yang membuat alam semesta tidak hanya mengembang, tetapi juga terus-menerus diciptakan? Paradoks terbesar dalam kosmologi modern bukanlah tentang bagaimana alam semesta mengembang, tetapi apa yang terjadi pada momen nol, titik singularitas di mana semua hukum fisika yang kita ketahui runtuh. Pada titik itu, T sama dengan nol, dimensi ruang dan waktu tidak lagi memiliki makna. Materi, energi, dan bahkan ruang itu sendiri menjadi satu kesatuan tak terhingga. Sains kontemporer memiliki teleskop yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki bahasa untuk mendeskripsikan ketiadaan yang menjadi ada. Disinilah letak kode singularitas itu, tersembunyi bukan dalam rumus matematika yang kompleks, melainkan dalam struktur linguistik yang presisi. Kita beralih ke Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbicara tentang asal-usul kosmos. Kita beralih ke Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbicara tentang asal-usul kosmos. Allah berfirman, kuncinya adalah ratak, menyatu, dan fatak, memisahkan. Ilmuwan barat melihat ini sebagai deskripsi Big Bang, sebuah peristiwa. Tetapi jika kita melihatnya melalui lensa dimensi, kita menemukan kode instruksi yang abadi. Dalam struktur linguistik Arab kuno, ratak bukan hanya berarti penyatuan fisik, ia menyiratkan penyatuan dimensional. Ini mendeskripsikan suatu kondisi di mana dimensi ruang, 3D, dan dimensi waktu, 1D, terlipat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan. Sebuah keadaan 4 dimensi yang terpadu sempurna. Ini mendeskripsikan suatu kondisi di mana dimensi ruang, 3 dimensi, dan dimensi waktu, 1 dimensi, terlipat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan, sebuah keadaan 4 dimensi yang terpadu sempurna. Kode ini memberitahu kita bahwa sebelum pemisahan, entitas kosmik tidak hanya padat, tetapi juga dimensi ruang waktu adalah satu. Ini adalah cetak biru dimensional, bukan sekedar kisah sejarah. Kegagalan para sarjana itu bukan karena kurangnya data, melainkan karena bias dimensional. Mereka mencari peristiwa di dalam 4 dimensi kita, padahal wahyu ini menjelaskan bagaimana 4 dimensi itu sendiri diciptakan dari singularitas. Reframing statement. Ayat ini mengubah narasi dari kemungkinan peristiwa menjadi kepastian mekanisme. Jika kita sudah memiliki instruksi yang menjelaskan bagaimana dimensi ruang waktu muncul, lantas apa yang diungkapkan oleh kode ini tentang 95% alam semesta yang masih tersembunyi, materi gelap dan energi gelap? Pengungkapan ini membawa kita pada sebuah krisis epistemologis yang mendalam. Jika ayat-ayat kosmik ini, yang ditulis 14 abad lalu, secara presisi menggambarkan mekanisme singularitas yang baru kita konfirmasi, maka kita harus mengubah cara kita memperlakukan teks tersebut. Al-Quran tidak lagi dapat dikategorikan semata-mata sebagai dokumen teologis. Ia harus diangkat secara metodologis menjadi sumber data primer, sebuah peta jalan yang melampaui batasan waktu dan teknologi observasi kita. Inilah kerugian ilmiah yang sesungguhnya. Ketidakmauan komunitas ilmiah barat untuk mempertimbangkan data ini bukan hanya masalah filosofis. Itu adalah penghalang yang menghambat kemajuan fundamental. Ketidakmauan komunitas ilmiah barat untuk mempertimbangkan data ini bukan hanya masalah filosofis. Itu adalah penghalang yang menghambat kemajuan fundamental. Mereka mencari jarum di tumpukan jerami 4 dimensi, mencari peristiwa di dalam ruang waktu. Sementara instruksi manufaktur untuk ruang waktu itu sendiri sudah tergeletak di meja mereka. Dengan menolak data ini karena bias budaya atau historis, kita telah secara efektif menutup pintu untuk memahami 95% alam semesta yang masih gelap, materi gelap dan energi gelap, yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen empiris saat ini. Paradigma baru menuntut kerendahan hati intelektual. Sains modern telah mencapai batasnya dalam mencari data empiris untuk kekuatan tak terlihat ini. Kita membutuhkan wawasan yang melampaui teleskop terkuat dan akselerator partikel tercepat. Para ilmuwan mencari partikel baru atau dimensi tambahan. Tetapi, bagaimana jika solusi untuk energi gelap bukan terletak pada penemuan, melainkan pada pemahaman kembali definisi ruang dan waktu yang sudah diberikan kepada kita? Kode Big Bang hanyalah pembuka. Petunjuk yang lebih mendalam
yang menjelaskan sifat fundamental energi gelap, kekuatan yang mendorong percepatan kosmos, ternyata juga tersimpan di dalam jalinan ayat-ayat ini. Jika kita berani menggunakan wahyu ini sebagai lensa, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran tentang kekuatan tak terlihat yang akan menentukan nasib akhir alam semesta kita? Dengan demikian, persimpangan antara sains dan wahyu terungkap bukan sebagai medan konflik, melainkan sebagai cerminan dari cakupan metodologis yang berbeda. Kedua jalur pengetahuan ini, bila diperhatikan, selalu bergerak menuju titik sintesis yang sama. Visualisasi kosmos 3D terbesar yang kita miliki kini menjadi simbol dari kesatuan asal mula itu. Dan di dalam kesatuan ini, tersimpan pemahaman yang lebih dalam mengenai takdir alam semesta. Menyaksikan sinkronisasi antara fisika kosmos dan teks wahyu ini selalu menyisakan kekaguman intelektual yang sunyi. Setelah visualisasi 3D tadi, manakah yang lebih menginspirasi Anda? Keagungan ayatnya atau detail pembuktian ilmiah? Tuliskan di bawah. Jika Anda menghargai kedalaman riset dan narasi sinematik yang berwibawa seperti ini, mohon dukung kanal ini dengan menekan tombol langganan. Dan, untuk kajian mendalam berikutnya tentang paradoks dimensi waktu dalam Al-Quran, klik video yang muncul di layar sekarang.